Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Yomila, asal dari Nusa. Bila saya akan memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Dr. Sela Monika. Judul: meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bercerita disertai gambar pada anak. Dalam konteks penelitian atau pembahasan mengenai peningkatan kemampuan berbicara melalui metode bercerita disertai dengan gambar, istilah X dengan Y biasanya merujuk pada dua variabel yang disesuaikan studi dan eksperimen. X metode bercerita disertai dengan gambar. Deskripsinya, ini adalah variabel independen dalam eksperimen yang merujuk pada pendekatan atau cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Tujuannya menggunakan gambar untuk mendukung berproses bercerita pada membantu anak untuk lebih meningkatkan dan menyusun kata-kata. Sedangkan Y, kemampuan berbicara anak. Deskripsinya, ini adalah variabel dependen yang ingin diukur atau ditingkatkan dalam studi ini. Tujuannya dengan menggunakan metode bercerita yang disertai dengan gambar. Sampel yang digunakan dalam penelitian mengenai peningkatan kemampuan berbicara melalui metode bercerita disertai gambar pada anak usia dini dapat berpartisipasi tergantung pada tujuan. Yang pertama, sampel pada anak usia dini, TK atau PAUD. Yang kedua, sampel berdasarkan kebutuhan khusus. Yang ketiga, sampel anak yang di lingkungan sekolah dasar. Yang keempat, sampel berbasis kelompok, eksperimen, dan kontrol. Yang kelima, sampel berdasarkan karakter sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keenam, sampel berdasarkan tingkat perkembangan bahasa. Cara pemilihan sampel akan sangat bergantung pada tujuan penelitian. Misalkan, yang pertama, subversive sampling, menargetkan anak-anak dengan karakter tertentu yang relatif dengan penelitian seperti usia atau kondisi perkembangan bahasa. Yang kedua, random sampling, jika ingin mendapatkan sampel yang lebih dan populasi yang lebih besar, meskipun ini mungkin sulit dilakukan dalam penelitian anak-anak pada tingkat pendidikan tertentu. Dalam penelitian meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bercerita disertai dengan gambar pada anak. Metode yang digunakan umum akan berfokus yang digunakan pada pendekatan yang dapat menggabungkan unsur cerita dan visual. Yang pertama, metode bercerita. Yang kedua, metode bercerita dengan gambar. Yang ketiga, metode eksperimen. Yang keempat, metode kualitatif atau observasi dan wawancara. Yang kelima, metode pengajaran interaktif. Yang keenam, metode pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh, metode menggunakan positif. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini akan menggabungkan pada desain penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, yang pasti adalah menggunakan metode bercerita disertai dengan gambar akan menjadi inti dan intervensi untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak, baik melalui pendekatan eksperimen kualitatif maupun pengajaran interaktif.